Perkenalkan, nama kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Uli Adsani, Hidrol Jihadi, Imam Fatlan Rusadi, dan Gifari Madan yang akan membahas tentang kebutuhan zat nutrisi dan energi pada lebah. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Gifari Ramadan. Kepada Gifari Ramadan dipersilakan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Selanjutnya, Ul. Lebah merupakan salah satu jenis binatang serangga. Hidupnya di tempat-tempat yang penuh dengan tanaman dan bunga. Lebah serangga kecil yang sangat berdaya karena membantu penyerbukan bunga. Mereka menghisap nektar dan membawa sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Hal ini membuat penyerbukan bunga dan tanaman lain. Lebah merupakan hewan serangga penghasil madu yang telah lama dikenal dalam kehidupan manusia. Dalam klasifikasi dunia binatang, lebah adalah serangga sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut dengan koloni. Berdasarkan karakteristik biologi lebah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu lebah yang bersengat dan tidak bersengat. Genus Api merupakan jenis lebah yang bersengat. Jenis Trigona merupakan jenis lebah yang tidak bersengat yang belum banyak dibudidayakan. Dalam sebuah koloni lebah biasanya terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu ratu lebah merupakan induk dari semua lebah. Tugas dari ratu lebah adalah bertelur sepanjang hidupnya. Kedua, lebah betina. Tugas dari lebah betina ini adalah mengumpulkan nektar maupun serbuk sari bunga yang nantinya akan diubah menjadi madu. Yang ketiga, lebah jantan. Tugas lebah jantan adalah mengawini ratu lebah untuk membentuk koloni baru. Baik, terima kasih kepada saudari Giva-nya. Dari akan disampaikan oleh Selanjutnya, manfaat lebah. Yang pertama itu sarang lebah atau propolis. Sarang lebah atau yang biasa disebut dengan propolis merupakan resin yang dikumpulkan oleh para lebah dari kulit pepohonan yang nantinya akan digunakan sebagai penutup lubang-lubang pada sarang mereka. Propolis sendiri merupakan bahan-bahan yang lengket dari tumbuh-tumbuhan. Kandungan dari propolis sendiri antara lain adalah protein, vitamin A, B kompleks, C, D, E, biotin maupun bioflavonoid. Hal tersebut menjadikan sarang lebah sangat baik untuk dikonsumsi. Adapun beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dari mengkonsumsi sarang lebah antara lain adalah anti jamur, virus maupun bakteri dalam tubuh. Kedua, sebagai sumber antioksidan alami. Yang tiga, dapat meningkatkan sistem imun. Yang keempat, sebagai anti peradangan. Yang kelima, menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selanjutnya, mempercepat proses penyembuhan luka. Madu bermanfaat sebagai anti alergi, sebagai sumber energi, meningkatkan memori, menegakkan gangguan batuk, mengatasi gangguan tidur, menghilangkan ketombe, menyembuhkan luka bakar, dan perawatan kecantikan. Baik, terima kasih kepada saudara Imam Fatwansari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh saudara Uli Adsani. Kepada saudara dipersilakan. Itu manfaat lebah selanjutnya yaitu Royal Jelly. Royal Jelly memiliki kandungan 70% air dan sisanya adalah mineral, yang sisanya adalah karbohidrat, protein, vitamin, gula, dan mineral. Yang dimana Royal Jelly memiliki efek yang sama dengan produksi lebah lainnya dan juga memperlambat proses menopause.
Yang D itu bipolen. Bipolen merupakan serbuk sari lebah yang mengandung karbohidrat, protein, asam lemak, antioksida, dan vitamin yang memiliki manfaat sebagai anti peradangan, meningkatkan kesehatan hati, antioksida, mempercepat penyembuhan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan manfaat lebah selanjutnya itu lilin malam atau beeswax dapat dimanfaatkan sebagai mengatasi peradangan kulit, melembabkan kulit, melindungi hati, meredakan rasa nyeri, menghilangkan jerawat, melembutkan bibir yang kasar, dan dapat menghilangkan stres. Jenis-jenis lebah. Yang pertama itu ada lebah lokal, Apis cendana. Yang kedua lebah unggul, Apis mellifera. Yang ketiga bombus sp atau lebah bumblebee. Yang keempat lebah liar, Apis dorsata. Yang kelima lebah lenceng, Apis trigona. Baik, terima kasih kepada Saudara Uliatsani yang memberikan materi. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Hidri Hadi, yaitu pakan lebar yang kebutuhan energinya. Pada umumnya semua tanaman berbunga merupakan sumber pakan lebah karena ia menghasilkan nektar, polen atau nektar dan polen. Jenis tanaman penghasil nektar antara lain tanaman akasia, sengon, ketapang, sono keling, asam jawa, mahoni, bawang merah, dan kumis kucing. Sedangkan polen dihasilkan oleh tanaman aren, lamtoro, puspa, api-api, padi, kelapa sawit, bidara, tembakau, jambu mete, delima, lobi-lobi, alpukat, buwol, salak, jagung, bunga matahari, dan bunga flamboyang. Baik, selanjutnya yaitu nektar madu bunga adalah hasil sekresi kelenjar madu pada bunga yang merupakan sumber energi bagi lebah karena mengandung sukrosa, heksosa, fruktosa yang banyak. Nektar juga mengandung elemen mikro seperti mineral, vitamin, pigmen, senyawa organik, senyawa aromatik, dan senyawa nitrogen. Kemudian polen. Polen atau serbuk sari adalah protein utama bagi lebah madu, juga mengandung lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian kandungan protein pada serbuk sari berbeda, yaitu antara 7-40%. Lebah madu membutuhkan kandungan protein sebanyak 20% per hari dari serbuk sari yang dikumpulkan. Selain itu, lebah madu juga mengumpulkan air dan propolis untuk mempertahankan koloninya. Air berguna untuk mempertahankan suhu dan kelembapan sarang, serta mencairkan madu untuk dikonsumsi. Propolis adalah zat resin yang dikumpulkan lebah dari berbagai macam tanaman sebagai bahan perekat sarang dan juga sebagai antibiotik bagi lebah madu. Baik, akan saya lanjutkan prospek lebah madu. Prospek atau peluang budidaya lebah madu pada saat sekarang dan akan mendatang cukup berpotensi sekali. Sebab madu yang dihasilkan lebah madu sangat banyak manfaatnya bagi manusia, baik untuk obat-obatan, produk kecantikan, pangan, bahan baku industri, dan lainnya. Selain itu, permintaan madu di pasaran tidak pernah surut karena sangat dibutuhkan oleh manusia. Lebah tidak hanya madu saja yang dihasilkan, melainkan masih ada seperti bipolen, beeswax, propolis, royal jelly yang bisa diolah menjadi olahan produk herbal, pangan, kosmetik, sabun, dan lainnya. Mungkin sekian hasil diskusi dari kami kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.